Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan alasan dibalik pemilihan judul presentasi kami pada kesempatan kali ini, yaitu menjadi pribadi yang mulia, nasihat tentang kejujuran, amanah, dan integritas. Judul ini saya angkat berdasarkan salah satu wasiat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Wasiyatul Mustafa, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat yang sangat mendalam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Ya Ali, alaika bisidqil hadithi wa hifdzil amanah wa sakha'in nafsi wa ifatil badni." Wahai Ali, tetaplah kamu berbicara dengan jujur dan benar, menjaga pembicaraan, memelihara amanah atau kepercayaan, kedermawanan hati, dan menjaga diri dari memakan barang yang haram. Bagi saya, pesan ini bukan hanya nasihat spiritual biasa, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter mulia seorang individu. 3 kata kunci yang dapat saya simpulkan dari nasihat tersebut adalah: pertama, kejujuran; kedua, amanah; dan yang ketiga adalah integritas. Yang mana ketiga hal tersebut merupakan nilai-nilai universal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun profesional kita di saat ini. Saya memilih judul ini karena ingin mengajak diri saya sendiri dan para kawan-kawan sekalian untuk mau merenungkan secara jujur dan mendalam. Sudahkah kita benar-benar meneladani akhlak agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya dalam hal ibadah, tetapi juga dalam hal sikap, tutur kata, dan tanggung jawab kita kepada sesama. Kejujuran bukan hanya soal berkata benar, tetapi tentang komitmen hati untuk tidak memanipulasi kenyataan. Bahkan ketika kita memiliki kesempatan untuk berbohong tanpa ketahuan, ini adalah ujian nurani yang paling dasar yang menentukan seberapa tulus niat kita dalam berkata dan bertindak. Amanah di sisi lain bukan hanya sekedar menjaga titipan, tetapi juga tentang kesadaran bahwa setiap kepercayaan yang diberikan kepada kita, baik berupa jabatan, informasi, atau bahkan rahasia kecil sekalipun, adalah bentuk ujian spiritual. Apakah kita bisa menjaganya atau justru kita mengkhianati demi keuntungan pribadi kita? Lalu, integritas. Sebuah nilai yang tidak selalu tampak di permukaan, tetapi selalu menjadi tolak ukur siapa kita sebenarnya ketika kita tidak ada yang memperhatikan atau tidak ada yang melihat. Apakah kita tetap jujur saat tak ada orang yang memeriksa laporan kita? Apakah kita tetap menolak yang haram meski terlihat menguntungkan dan mudah kita dapat? Dalam dunia yang semakin permisif ini, di mana kebohongan seringkali dihias agar tampak cerdas dan pengkhianatan dianggap strategi, maka nilai-nilai ini menjadi semakin langka, namun sangat-sangat bernilai. Saya ingin menjadikan konten ini tidak hanya menjadi sebuah konten biasa, namun juga sebagai bentuk muhasabah diri. Sudahkah kita menjadi pribadi yang benar-benar bisa dipercaya? Sudahkah kita menjaga integritas, bukan untuk dipuji manusia, tapi karena kita sadar bahwa Allah Maha Melihat? Di tengah tantangan zaman yang penuh godaan dan ketidakjujuran ini, saya merasa pesan dari Rasulullah ini sangatlah relevan untuk kembali kita hidupkan. Melalui judul ini, saya ingin menekankan bahwa dengan pribadi yang mulia, hal yang instan tapi dimulai dari kesadaran diri untuk hidup dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan prinsip moral yang kokoh. Insya Allah akan lebih dijelaskan oleh pemateri selanjutnya.
serta bagaimana kita dapat menerapkannya secara nyata di tengah tantangan kehidupan modern. Dari saya cukup sekian, saya akhiri dengan harapan semoga materi ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus berusaha menjadi insan yang lebih baik, baik itu di mata manusia maupun baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masyarakat majmuk yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama, kita harus selalu menjaga toleransi agar tidak terprovokasi hingga terpecah belah. Toleransi bukan hanya sekedar sikap menerima perbedaan, tetapi juga merupakan upaya aktif untuk memahami dan menghargai keberagaman yang ada. Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi sangat penting. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk tidak hanya berpegang pada keyakinan kita sendiri, tetapi juga untuk menghormati keyakinan orang lain. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghargai, di mana setiap individu merasa aman untuk mengekspresikan identitas dan keyakinannya tanpa rasa takut akan penilaian atau diskriminasi. Namun, menjaga toleransi dan moderasi beragama bukanlah hal yang mudah. Dalam era informasi yang cepat dan seringkali penuh dengan provokasi, kita perlu lebih kritis dalam menyaring informasi yang kita terima. Banyak sekali narasi yang dapat memecah belah masyarakat, baik melalui media sosial maupun sumber informasi lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang memungkinkan kita untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi dengan bijak. Dengan berpikir kritis, kita dapat mengidentifikasi potensi konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan pandangan dan berusaha untuk menyelesaikannya dengan dialog yang konstruktif. Ini adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan damai, di mana setiap orang dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati. Collaboration. Di zaman sekarang ini, informasi bisa menyebar dengan sangat cepat. Dalam hitungan detik, satu berita bisa dibaca oleh ribuan, bahkan jutaan orang melalui media sosial. Namun sayangnya, tidak semua informasi yang tersebar itu benar. Ada informasi yang hanya setengah benar, dilebih-lebihkan, bahkan sengaja menyesatkan. Inilah yang disebut dengan hoaks. Sebagai orang yang berakal, sehat, dan beriman, kita tidak boleh asal menerima dan menyebarkan informasi tanpa memverifikasi terlebih dahulu. Kita harus berpikir kritis dan bertanggung jawab. Satu di antara cara yang bijak adalah dengan menggabungkan atau mengkolaborasikan satu informasi dengan informasi lainnya. Artinya, jika kita mendapat satu berita, jangan langsung percaya. Bandingkan dulu dengan sumber lain. Jika banyak sumber yang memberikan informasi serupa, kemungkinan itu benar. Namun, jika bertentangan, maka kita harus lebih berhati-hati. Selain itu, kalau kita masih merasa ragu, lebih baik bertanya langsung kepada orang yang ahli di bidang tersebut. Misalnya, kalau beritanya tentang agama, kita bisa bertanya kepada ustadz, guru, atau tokoh agama. Kalau beritanya tentang kesehatan, kita bisa bertanya ke dokter. Bahkan, jika berita itu melibatkan seseorang secara langsung, kita mengonfirmasi langsung kepada orang yang bersangkutan. Ini jauh lebih aman daripada hanya menerka-nerka atau menyebarkannya begitu saja. Mengapa ini penting? Karena dalam Islam, menyebarkan informasi yang belum jelas adalah perbuatan yang bisa berdosa. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, cukuplah seseorang dianggap berdusta jika ia menceritakan segala yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Artinya, kita bisa berdosa karena menyebarkan tanpa saring. Terlebih lagi, jika informasi itu berisi fitnah, kebencian, atau tuduhan, maka kita bisa ikut menanggung akibat buruknya di dunia dan juga di akhirat. Karena bisa merusak nama baik seseorang, memecah belah masyarakat, bahkan menimbulkan permusuhan.
Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa setiap kabar yang datang, terutama dari orang yang tidak jelas, harus dicek terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka periksalah terlebih dahulu agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan itu. Jadi, menyaring informasi adalah bentuk tanggung jawab iman dan akhlak. Jangan sampai kita ikut menjadi penyebar fitnah hanya karena malas memeriksa atau terburu-buru ingin menjadi orang yang pertama menyebarkan. Lebih baik lambat tapi benar daripada cepat tapi salah. Karena jika informasi salah itu tersebar dan banyak orang tersesat atau salah paham karenanya, maka dosa dan akibatnya bisa berantai dan kita termasuk orang yang ikut menyebabkannya. Jadi, setiap kali kita menerima informasi yang harus kita lakukan adalah yang pertama, jangan langsung percaya. Yang kedua, bandingkan dengan sumber lain. Yang ketiga, cari klarifikasi dari orang yang ahli atau terpercaya. Yang keempat, konfirmasi langsung jika memungkinkan. Yang kelima, jangan menyebarkan sebelum kita tahu kebenarannya. Dengan begitu, kita telah menjadi pribadi yang bijak, bertanggung jawab, dan menjaga diri dari dosa akibat hoaks. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu practical and functional skills. Menjadi pribadi yang mulia bukanlah sesuatu yang instan. Ia terbentuk dari akhlak, perilaku, dan kebiasaan yang dibangun setiap hari. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah SAW memberikan banyak nasihat tentang pentingnya kejujuran, amanah, dan integritas sebagai bekal hidup yang utama. 3 sifat ini bukan hanya nilai moral, tapi juga merupakan keterampilan praktis yang fungsional, sangat relevan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kejujuran. Rasulullah SAW dikenal sebagai Al-Amin, orang yang jujur dan dapat dipercaya bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Kejujuran adalah pondasi dari segala bentuk hubungan sosial. Ketika seseorang jujur, ia akan lebih mudah dipercaya oleh orang lain. Dalam pekerjaan, pergaulan, dan bahkan dalam ibadah, kejujuran melahirkan ketenangan hati dan keberkahan. Dalam kitab ini ditekankan bahwa seorang muslim harus menjaga lisan dan perbuatannya agar tidak menyimpang dari kebenaran, meskipun kejujuran itu terkadang terasa berat atau merugikan secara duniawi. Kedua, amanah. Amanah adalah bentuk tanggung jawab yang mencerminkan keseriusan seseorang dalam memegang kepercayaan, baik itu dalam bentuk titipan, tugas pekerjaan, maupun janji yang diucapkan. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Dalam konteks keterampilan praktis, sikap amanah menjadikan seseorang dapat diandalkan dalam berbagai hal, dari hal kecil seperti menjaga rahasia teman, hingga tanggung jawab besar seperti mengelola organisasi, mengajar, atau memimpin umat. Ketiga, integritas. Integritas adalah gabungan antara kejujuran dan amanah yang melekat dalam diri. Orang yang berintegritas akan tetap teguh memegang nilai-nilai kebenaran meskipun tidak ada yang mengawasinya. Dalam Wasiatul Mustafa, dijelaskan bahwa pribadi yang berintegritas akan menjaga dirinya dari perbuatan yang tercela, meski memiliki kesempatan untuk melakukannya. Ia tidak menjual prinsip demi keuntungan sesaat dan selalu konsisten antara hati, ucapan, dan perbuatan. 3 sifat ini, jujur, amanah, dan integritas, bukan hanya menghiasi akhlak Rasulullah, tapi juga merupakan keterampilan hidup yang bisa kita latih setiap hari. Mereka bukan sekedar teori dalam buku, tapi harus menjadi praktik nyata dalam perilaku kita, mulai dari hal kecil seperti tidak mencontek, tidak berbohong, tepat waktu, hingga menepati janji dan menjaga rahasia. Mari kita jadikan nasihat mulia dari Wasiatul Mustafa ini sebagai kompas dalam kehidupan, karena pribadi yang mulia bukan hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi juga menjadi cahaya dan inspirasi bagi orang lain di sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hatimatul Ulfah, kelas B9, NIM
23811300323. Di sini saya akan menyampaikan dengan judul menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan integritas. Yang pertama yaitu asidku al-hadis, berkata jujur. Hendaklah engkau selalu berkata jujur. Kejujuran adalah inti dari iman. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Seorang muslim sejati tidak akan berdusta meskipun dalam hal yang tampak kecil. Kejujuran mencerminkan kebersihan hati dan kekuatan integritas pribadi. Makna penting, kejujuran bukan hanya soal ucapan, tapi juga mencerminkan sikap hati dan tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai kebenaran. 2. Menjaga amanah. Amanah adalah titipan, bisa berupa barang, rahasia, jabatan, bahkan tugas dan ilmu. Menunaikan amanah adalah tanda keimanan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Makna penting, setiap peran dan tanggung jawab yang kita emban adalah amanah dari Allah yang harus dijaga sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan. Yang ketiga, kemurahan hati. Memiliki jiwa yang dermawan. Seseorang yang memiliki saha al-nafs tidak pelit terhadap harta, waktu, tenaga, bahkan maaf dan kebaikan. Kedermawan hati membuat seseorang dicintai oleh manusia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna penting, kedermawanan tidak diukur dari jumlah yang diberi, tapi dari keikhlasan dan kesiapan hati untuk memberi tanpa pamrih. Yang keempat, menjaga perut. Dan jagalah perutmu dari yang haram. Makna yang haram atau suhbat akan mengaruhi hati dan akhlak seseorang. Menjaga diri dari makanan haram bukan hanya menjaga fisik, tapi juga spiritual. Dalam hadis disebutkan, setiap daging yang tumbuh dari haram maka lebih pantas baginya. Makna penting, kehalalan makanan dalam sumber keberkahan itu keberkahan hidup, hati menjadi lembut, ibadah menjadi ringan, dan doa mudah dikabulkan jika perut bersih dari yang haram. Kesimpulan dan refleksi, nasihat ini adalah pilar akhlak seorang muslim sejati. Yang pertama, jujur dalam ucapan, amanah dalam bertanggung jawab, dermawan dalam hati, menjaga diri dari haram. Jika keempat sifat ini tertanam dalam diri seseorang, maka dia telah menghimpun kemuliaan akhlak dan membuka jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Naimatul Mulaiha, NIM 23811303337. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya e-safety atau keamanan digital yang sangat relevan dengan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan integritas seperti yang diajarkan dalam kitab Wasyatul Mustafa. Dalam kitab tersebut terdapat nasihat mulia yang berbunyi, "Ya Ali,
alaika bisyidqil hadisi wa hifdil amanati wa syiyanatin nafsi wa infatiha. Wahai Ali, tetaplah kamu berbicara dengan jujur dan benar, menjaga pembicaraan, memelihara amanah atau kepercayaan, kedermawanan hati, dan menjaga diri dari memakan barang yang haram. Dalam konteks dunia digital saat ini, safety berarti menjaga diri dari bahaya di dunia maya, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Hal ini sejalan dengan pesan wasiatul Mustafa untuk menjaga kejujuran dan amanah dalam setiap tindakan, termasuk saat bermedia sosial. Setelah informasi didapatkan, kita harus mampu menahan diri agar tidak mudah terpancing keributan atau konflik. Kita juga harus membiasakan untuk mengecek kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Dengan begitu, kita tidak menjadi penyebar hoax atau fitnah yang dapat merugikan banyak pihak. Implementasi nilai wasiatul Mustafa dalam safety. Yang pertama yaitu jujur dan amanah. Saat membuat atau membagikan konten, pastikan informasi yang kita sampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hindari menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua, menahan diri dari keributan. Jangan mudah terpancing emosi atau ikut menyebarkan konten yang memicu perpecahan. Sebaiknya, kita bijak dalam berkomentar dan selalu menjaga etika. Yang ketiga, kreatif dan bertanggung jawab. Dalam membuat konten, gunakan kreativitas tanpa melanggar hak cipta orang lain. Pastikan hasil karya kita adalah orisinil dan bermanfaat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan digital yang sehat, aman, dan penuh nilai kebaikan. Demikian pemaparan saya, semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang mulia, baik di dunia nyata maupun di dunia digital, sesuai dengan nasihat kitab Wasiatul Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk melanjutkan materi pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, sepanjang pembahasan tadi kita telah belajar banyak dari kitab Wasiatul Mustafa, sebuah warisan nasihat yang sangat mulia dari Rasulullah SAW kepada umatnya yang telah disampaikan oleh teman-teman kita kelompok 4. Maka dari itu, mari kita sama-sama renungkan wasiat Rasulullah SAW di dalam kitab ini. Rasulullah SAW tidak sekedar menyampaikan ajaran secara teoritis. Beliau memberikan nasihat langsung yang sederhana, namun sangat dalam. Nasihat tentang pentingnya jujur dalam setiap ucapan, amanah dalam setiap titipan, dan menjaga lisan dari ucapan yang kotor. Beliau juga mengingatkan agar kita tidak serakah, tidak menyakiti sesama, tidak mengejar dunia dengan cara yang kotor, dan menjauhi sifat buruk seperti berdusta dan berkhianat. Dan kini kita hidup di zaman yang sangat berbeda dari zaman beliau. Kita hidup di era digital, akan tetapi nilai-nilai tersebut akan tetap hidup, tetap relevan, bahkan semakin dibutuhkan. Karena sekarang kita bisa menyampaikan ribuan kata hanya lewat satu klik. Kita bisa menciptakan pengaruh besar hanya dari satu video pendek. Disinilah peran kreativitas menjadi sangat penting, tapi juga sangat rawan. Kreativitas bisa menjadi jalan kebaikan jika kita menggunakannya dengan niat yang benar. Akan tetapi bisa jadi jalan kehancuran jika kita hanya mengejar viral tanpa peduli nilai. Maka sebagai pribadi yang ingin meneladani Rasulullah SAW, kita perlu bertanya,
Apakah karya yang kita buat sudah mencerminkan kejujuran sebagaimana yang beliau ajarkan? Apakah pesan yang kita sampaikan sudah menunjukkan amanah dan tanggung jawab? Dan apakah cara kita berbicara di dunia digital sudah bebas dari kata-kata yang kasar, hoax, atau merendahkan? Mari kita jadikan kreativitas bukan sebagai alat untuk mencari perhatian, tapi sebagai jembatan untuk menyampaikan nilai. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan risalahnya dengan penuh kasih sayang dan akhlak yang agung. Mari kita meneladani isi wasiatul Mustafa bukan hanya sebagai bahan bacaan, akan tetapi sebagai pedoman hidup, terutama dalam berkarya. Dan ingat, pribadi yang mulia bukan tentang terlihat sempurna di depan tamu, tapi tentang berusaha untuk konsisten di balik layar, jujur, amanah, berintegritas baik dalam perkataan maupun dalam berkarya. Akhir kata, semoga dari pembelajaran hari ini kita tidak hanya paham isi kitab wasiatul Mustafa, tetapi juga mampu menghidupkannya dalam kreativitas kita, menjadikannya nilai dalam setiap ide yang kita bangun, dan mencerminkannya dalam setiap konten yang kita sebarkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetaplah berkarya dengan hati, karena dari hatilah lahir karya yang membawa cahaya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.